Jadi seperti inilah jadinya. Bagian kibulnya seperti ini. Ya. Ini layangan ukuran 2 meter. Ini bentang sayapnya sudah dibentangin seperti ini. Oke. Baik, kembali lagi di channel Semua Tentang Bali. Kali ini kita akan membahas layangan janggan. Di depan saya sudah ada janggan ukuran 2 meter. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan channel Semua Tentang Bali ini. Channel ini merupakan channel yang membahas segala aspek kehidupan yang ada di Bali. Mulai dari hal yang tradisional sampai ke hal yang modern kekinian. Tradisional seperti tradisi adat budaya, salah satunya layangan. Nanti juga mungkin ada ogoh-ogoh. Dan hal yang modern kekinian itu seperti mungkin traveling, review tempat-tempat kekinian, dan lain sebagainya. Mungkin dari Semeton ada ide bagus untuk apa yang akan saya bahas di video selanjutnya. Mungkin bisa kasih ide, komen di bawah. Kalau idenya selaras dengan Tiang, mungkin Tiang akan buatkan konten. Oke, itu saja. Sekarang kita lanjut ke layangan janggan. Di sini ada bantang tengah. Mungkin yang pertama kita bahas sikut dulu nggak? Karena ini juga banyak yang diperbincangkan di YouTube. Untuk sikut janggan, ini kita pakai contoh 2 meter. Untuk 2 meter ini kalau dari bantang sayap itu berapa nggak ukurannya? 270. Bantang sayap ini. Berarti 270 itu sebelum dipentangin. Nanti setelah dipentangin kira-kira jadi 2 meter. 2 meter pas atau kurang lebih dikit lah ya, 2 meter lebih dikit. 2 meter 10. Ya, sekitar 2 meter 10. Setelah dipentangin, sebelum dipentang ini 270. Untuk nyari bantang tengah dari bantang sayap ini, angka nyarinya itu bantang tengahnya itu berapa? Bagi dua udah jadi ya. Bagi 2 setelah dipentang ya. Berarti sekitar 1 meter. Kalau ini persisnya 98 cm. 98 cm berarti kurang dari 1 meter. Berarti bisa dibilang bantang tengahnya ini setengah kurang lah dari bantang sayap setelah dipentangin. Nah, ini juga kan banyak nih teman-teman yang nanya berapa sikutnya janggan, berapa sikutnya jangan buntut. Sebenarnya masing-masing undagi di Bali itu punya sikutnya tersendiri ya. Sikut tersendiri. Banyak pembuat layangan di Bali sudah pasti tidak ada yang sama. Ada yang nyari bantang tengahnya itu koreksi jika saya salah. Ada yang nyari bantang tengahnya itu dari bantang sayap sebelum dipentang itu setengahnya. Ada yang nyari dari bantang sayap sesudah dipentang itu setengahnya. Untuk bantang tengah ada. Ada juga seperti Angga nyari bantang tengahnya itu dari bantang sayap sudah dipentangin itu nggak persis setengah. Bisa dibilang kurang dari setengah. Jadi intinya bebas-bebas saja. Tergantung karakter dari undagi itu sendiri ya. Intinya seni itu nggak harus sama. Beda-beda nggak apa-apa. Yang penting layangannya itu intinya satu, nyak menek gitu. Layangan itu mau naik di atas lihatnya bagus, itu aja. Jadi masalah sikut itu nggak persis harus begitu, beda-beda nggak apa-apa. Yang intinya nyak menek gitu ya. Itu untuk sikut bantang tengah. Sekarang bantang tengah 98 cm dari bantang sayap yang sudah dipentangin sekitar 2 meter 10 cm. Kurang lebih dikit ya. Terus bantang apa lagi nggak? Bantang ekor. Bantang ekor. Ini bantang ekornya. Kalau ini nyari ukurannya berapa? Ini 1,5 lah. 1 meter 50 cm. 1,5 meter. 1,5 meter. Nanti kita akan bahas detailnya. Kenapa ada 2? Kenapa isi tali? Nanti kita akan bahas. Ini bentang ekornya untuk yang paling bawah ya. Di sini ekornya nanti panjang. Terus ada bantang kibul.
kibul ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ini ada 5 batang kibul. 5 batang kibul, ukurannya dari yang paling panjang yang tengah itu berapa nggak? Yang paling tengah 118. Lebih 100. panjang dari bentang tengah lagi 10 cm. Kalau dijangan. Oh ya, ini sekitar 118 cm. 118 berarti lebih panjang lah dari batang tengah ya. Lebih panjang. Itu berarti 10 cm ya. Lebih panjang 10 cm dari batang tengah. Sebenarnya samping-sampingnya juga sama. Ini ingat batang kibul yang paling tengah ya. Terus yang samping-sampingnya Yang paling ujung-ujungan sama juga 118. yang paling ujung. Nah, ujung-ujung 2 Terus yang di tengah-tengah 2 menyesuaikan. Oh, berarti yang paling tengah tuh 118. Sama yang ujung-ujung. Yang paling ujung 2 itu juga 118. Yang di tengah 2-nya itu baru menyesuaikan. Oke, nanti kan ini paling tengah. Nanti kita tampilkan di gambar seperti apa. Terus setelah batang kibul, Les. Ini les ya. Les untuk bangkiang itu ya. Untuk ukurannya ini berapa nggak? 160. 160. Apa ya? Ini nih. Nah, 90 cm kan. 90 nih ya. Kan menyesuaikan ya. Ya. Menyesuaikan bentuknya. Ini berarti sekitar 90 cm ya. Ya, masuk ya, sekitar 90 cm. Enggak lebih ya ini ya. Lebih 1 meteran. 1 meteran lah. Ya pokoknya menyesuaikan lah ini. Menyesuaikan nanti bentuk bangkiangnya itu gimana. Kalau saya bandingin sama yang ini apa namanya? Kalau saya bandingin sama yang bantang tengah kibulnya beda sedikit. Bisa lihat beda sedikit. Berarti sekitar berapa itu ya, pokoknya segitulah. Ini 118 berarti itu sekitar 1 meter lebih sedikit. Ya. Batang base-nya. Nanti disesuaikan saja. Terus Bentang U. Bentang U ini untuk di batang kibulnya ya. Ini kan menyesuaikan ya. kalau Menyesuaikan. kurang didorong lesnya dia norong. Ya, betul. Ya, itu batang les. Sekarang kita bahas detailnya masing-masing bantang gimana. Itu tadi untuk sikut sudah. Kurang lebih mungkin bisa dipelajari lagi bagaimana karakter masing-masing. Sekarang kita bahas detail pertama untuk bantang tengah. Bantang tengah. Dari atas Sama juga kayak apa? sama kuir ya. Ada lubang kondonya. Bang kondonya masuk sini berarti ya. Ini fungsinya ini untuk biar Ya, kuat aja nggak? Bambunya biar gak Pecah ya. Biar nggak pecah. Berarti ini tali diisi lem G. tinggi. Sama Jaga guangan sama knop downnya. sama kedok downnya di sini. Stylenya seperti ini. Kan Terus ada lagi di atas. Udah ya. Terus di tengah ini ada untuk pelait tali. pengait tali bentang sayapnya ya. Pengaitnya untuk dibentang itu di sini ada. Posisinya itu pas tengah nggak? Pas tengah-tengah ya. Pas tengah-tengah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian Bawah. knockdown bawah. Kibul Dibalik dulu lah. Balik dulu dari di ada dari jaga. jaga guangan. Jaga guangan sini. Itu Habis itu sama juga kayak yang di atas penyangga knockdown sini ya. Sini. Masuk penyangga sayap. Ini ya bantang yang kayak asnya. Nah, ini Sama kibul sama kibul. knockdown. Ya. Kibul ini detail kibulnya nih. Detailnya nanti kita foto. Aduh Coki, Jo nak ciki. Coki. Jo. Sorry, tadi iklan. Untuk kibul. Nah, mungkin ini agak rumit nih buat kibulnya nih ya. Nah, ini apa namanya sesuai selera sih. Yang penting ukurannya nih nggak terlalu besar. Ini variasi lah. Oh, kalau ini variasi ya, kayak ada ukir-ukiran nih.
biar nambah sini. Nah, ada gimana? Oh, pantasan kayak bagus gitu. Tapi kalau emang nggak bisa nggak perlu ya. Nggak Yang perlu. penting fungsinya itu Fungsinya tetap ada 5. Di kibulnya ini ada lubang. Di knockdown kibul ini ada lubang 5. Ini nanti untuk masukin batang kibulnya. Terus ini ada pelait juga. Pelait. Ya, ini juga yang banyak ditanyakan di YouTube. Ntar dulu ada motor. Jahit. Ya, kita lanjut. Ini juga yang banyak ditanyakan di YouTube itu tentang knockdown, lubang knockdownnya ini. Gimana caranya bantang kibul yang masuk di sini itu biar kuat, biar tekak paksain kelas gitu. Nah, berarti yang pertama itu gimana? Ini nih apa namanya, bantang kibulnya kan dipresnya di sini. Biar pres masuknya. Biar press masuknya ya. Hmm. Di dalamnya itu dikasih apa namanya nih? Aluminium. Aluminium yang untuk kotak tuh ya. Untuk kotak itu dikasih, terus baru dilapisi sama bambu dan diikat. Ikat. Itu juga pentingnya aluminium ini kan. Kalau misalnya nggak isi aluminium kayak gini, layangan janggan atau janggan buntutnya itu ada kemungkinan bambu itu, kalau bahasa Balinya engkang gitu ya, ya, melonggar gitu dia. Melonggar. Kalau di bawah sih enggak, tapi pas naik itu kan karena kena angin tuh, walaupun udah diikat dengan kuat, bambunya itu kan longgar. Makanya bagusnya itu dikasihlah aluminium gini. Aluminium gini. Terus ukuran apa namanya? Kibulnya itu harus benar-benar press. Benar-benar presisi masuk ya. Nah, biar segede lubang ini biar masuk tak, itu biar enggak longgar, enggak goloh. Terus biar tambah kuat lagi dikasih ini light nih. Mana tadi kibulnya tuh? Satu aja. Ini ya. Di sini ada lubang kayak gini. Nanti dimasukkan, ini nomor berapa? 1. Dimasukkan di sini. Kayak itu. Lightnya ini di light sini. Waduh. Ini ya. Jadi ya tampilnya kayak gini. Ini masuk press, ditambah lagi ini. Nah, ini juga pengunci biar benar-benar kuat ya. Ini intinya di masuk. Saya kan ya bawa ekor panjang tuh, biar pas ditarik juga kan dijaga. Iya. Termasuk kuir juga sebenarnya perlu ya. Kuir perlu ya, biar bagus ya. Biar kuat. Tempat jualnya di mana nggak? Kayak gini. Di toko-toko bangunan tuh kayaknya dan Namanya Ripet Ripet namanya. Ripet. Jadi kayak gini masuk aja. Jadi nggak bisa lepas nih. Pakai bambu juga boleh kan? Oh, pakai bambu juga boleh ya. Bambu. Tapi agak bagus seperti ini, lebih sini biar, lah. Biar lebih bersih lah. Oke, jadi itu kuncinya biar bantang knockdownnya itu nggak mudah lepas. Mudah lepas. Kalau knockdown yang lain kan nggak perlu ya. Nah, Yang berat tuh cuma di kibul. kibulnya aja tuh, makanya pakai light kayak gini. Nanti masuk itu nanti tinggal ini kunci semuanya kunci kayak gini. Kunci masuk di kunci nanti nggak ketarik, nggak lepas. Oke. Itu press tuh tetap dah. Oke, sekarang kita lanjut ke bantang sayap. Bantang sayap ini yang atas, ada aluminium pipih untuk knockdown atas ya. Knockdown atas. Sama ini untuk penyangga kain. Ini untuk penyangga kain. Sama juga kayak jangan buntut ya. Ada juga palo. Palonya berapa? Panjang palonya 2 meter nih 70 lah. 70 lah panjang palonya biar gak tutupnya bagus. Ada knockdown untuk kuno. Yang nanti kuno ini. Terus bagian bawah ini penyangga kain. Ini untuk kibul. Nanti kita praktekkan masuknya. Sama juga ada palo Bawah.
Panjangnya sama. sama. Oke. Dan knockdown bantang list Bantang list. Knockdown bantang list ada 2 sisi. sama tali pembentang. Sama tali ini pementangan untuk Atas bawah ini samping. oh nanti kita praktekkan. Setelah review kita praktekkan bagaimana pentangnya. Oke, itu aja sih ya. Terus saya Untuk lapisannya ini sebenarnya kan tergantung ukuran layang ya. ya Kalau 2 meter ini 3 tetap cuma lebih kecil dia lapisnya. Soalnya kan nih dijepit nih apa nah nyambung bantang. Oh nyambung ya. Oh ya, berarti nyambung kayak gini ya. Berarti kan artinya yang wajib di bantang sayap tuh bantang sayapnya sendiri, bantang pale, dan yang lain-lainnya ini cuma melapisi biar kuat aja. Oh, oke. Bantang pale. Oke, itu untuk bantang sayap. Terus Ekor ada knockdown kibul kibur sama list. sama Knockdown les. Ini 2 nempel nih. Ini les, ini kibul. kibul. Kalau angga yang jangan buntut 5 meter itu kan nggak digini ya, soalnya kan diakit ya. Kalau ini kan nggak bisa nih, soalnya ini harus paten lah. Oh iya betul. Makanya dikasih knockdown untuk les, knockdown untuk kibul. Ada bantang untuk pengikat ekornya, lebarnya. Ini ya, keduanya nih. Enggak ini aja. Oh ini Ini aja. untuk kain, ini untuk ekornya. Oh ini untuk ekornya nanti dikasih velcro sini. Enggak kedikat. Oh ya diikat. Oh nanti diikat ya pakai tali itu. Oh. Di ujung ekornya kan ada tali. Sini diikat. Ujung. Oke, berarti ada 2 lapis Dua ya. lapis. Ini untuk ikat ekor, Ini untuk kain. Terus ada tali fungsinya untuk dilaitkan ke gininya, ke kibulnya kan. kibulnya. Oh sini ya. Biar tambah kuat ya. Oke. Biar tambah kuat. Untuk Biar gak lepas. Biar gak lepas pas naiknya. Oke, nanti kita rakit. Kan. Kita rakit seperti apa? Terus kibul. Kibul. Kita bahas yang satu aja cukup ya, yang tengah aja. Yang tengah. Kibul ada knockdown untuk bentang U-nya. Bang U-nya. Bagus ini- sekali detail kayak ukir-ukir gini ya. Ya, yang punya asalnya bisa ngukir. Anjay. Oh, ini yang punya datang. Ini yang punya datang. Oke, ini fungsinya. Ini yang untuk ngait tali itu. Namanya ancang-ancang. Ancang-ancang. Bisa dibeli di Bisa dibeli di toko pancing lah, toko pancing. sama di toko layangan ada. Oke, berarti ini ukuran di knockdown untuk bentang U ini pas tengah-tengah, enggak ya? Enggak, Agak ke atas ya? agak turun. Enggak. Ini kan gini. Itu agak turun. Agak turun ya? Ah, Oh, agak turun. Ini juga ada 2 lapis biar kuat. biar kuat. Biar ini udah biar press nih. Ya, mau banding sih. Mati. Mau banding kene oh. Ini ya Agak turun gitu. Agak turun. Ini di dot. Oke. boleh aja di tengah-tengah. Udah juga ya. Sesuai gitu ya, sesuai bentang list gitu. Oke, siap. Itu untuk bentang kibul. Untuk bentang les Ah, cuma detailnya cuma knockdown ini aja sih. knockdown untuk U-nya. Untuk bentang U-nya. Nanti bentang U-nya ini. Ini bentang U-nya. Oh, ini bentang U-nya. Ya, nanti untuk bentang U-nya ini masuk di sini. Ini. Oke. Ini bentang lesnya nggak banyak detail. Oke, itu aja untuk detail masing-masing bantang. Apa namanya? Apalagi ya? Ini ya. Perbedaan dari layangan janggan dan jangan buntut itu banyak nggak? Apa aja? Bedanya sih cuma dari kibul. Apa? Kibul. Kenapa nggak? Kuatnya apa nih? Kokohnya. Kalau janggan itu dibuat lebih kekah, Lebih gitu kekah. sepertinya. Karena dia bawa ekor panjang. panjang. Ekor panjang, berarti untuk bantang kibul kalau janggan buntut lebih agak lemat lah. lah. Kalau janggan itu lebih agak kekah atau lebih agak kokoh. Lebih agak besar-besar bantangnya karena biar kuat bawa ekor, gitu ya. Selain itu, Untuk ukurannya sih lebih pendek. Kibul ini daripada kibul kuirnya. kibul Bantang. janggan biasanya itu lebih pendek daripada kibul kuir. Ada lagi nggak bedanya nggak? Sama ini. Ini ya di ekor ya. Di ekor. Kalau apa namanya, kalau
kuir kan bisa satu aja nih. Kalau kuir bisa satu aja. Kalau ini harus dua. Kalau janggan harus dua. Karena yang satu untuk kainnya, Kainnya. yang bawah. Untuk yang bawah untuk kain, yang untuk- atas untuk ekornya. Nah, yang ini untuk ikat ekor, Nah, yang ini untuk kain, Hmm. kain kibolnya. sama ini lebih gini lah, lebih rumit lah lihatnya. Intinya itu kalau janggan itu di area kibolnya Area itu kibol lebih tuh banyak detailnya detail, ya, ya. karena biar kuat Biar bawa kuat bawa ekor itu ekor. ya. Contohnya kayak gini, ini kan Kayak nanti dipentangin ke batang kibol kencang-kencang itu. Kalau kuil kan nggak begitu perlu ya, cukup dilihat, cukup di dilihat sama dilihat di aja. sini dah udah. Oh udah dah. Kalau janggan itu lebih detailnya lebih banyak biar kuat. Udah kuat. Itu aja sih. Terus ada lagi nggak bedanya nggak? Itu ya sih. Itu aja ya. Nah, selain itu tingkat kesulitannya untuk janggan itu sendiri di bagian mananya Kak? Dari segi pembuatan bantang? Sama juga di kibul. Di kibol ya? Nah, sekarang kan lebih harus 2 ekor. Ini kan 2 meter nih. Mm-mm. Kira-kira bawa ekor tuh 40 meteran. 40 meteran kira-kira buah ekor ya. Oke. Kalau dibikin perlu ke susah naik. Bisa naik. Kalau lemat kan udah pasti gak bisa bawa ekor ya. Oh, kalau lemat susah juga. Berarti di kibol itu harus benar-benar diperhatikan Nah, untuk yang janggan kuat gitu. kekuatannya biar pas ya, biar nggak terlalu kekeh, biar nggak terlalu lemah. Sama beban. Beban. Oke. Ada lagi nggak susahnya itu di bagian apa nggak? Hukumnya Hukumnya ya. Hukumnya lebih susah janggan daripada jangan betot. susah. Pas di sayap aja sih lebih susah. Oh beda ya? Beda antara kuir dan janggan ya. Nah, Hukumnya. kalau ini kan kayak isi apa namanya tuh, pentungan angin tuh kayak yang pas cukup tuh. Oh iya. Nanti cukup kita buatkan video berbeda. Nanti kapan jadi cukup? Nanti kita buatkan konten untuk bantang. Mungkin ada lagi hal lain yang bisa dibahas nggak? Apa tuh untuk bantang? Mungkin yang saya lupa nanya nih. Udah tuh. Udah sih ya. Itu untuk detail-detail dan sikut dan lain sebagainya. Perbedaan janggan dan kuir sudah kita bahas. Sikutnya sudah kita bahas. Detail-detail masing bantang sudah juga kita bahas. Rumitnya di mana sudah juga kita bahas. Bagaimana tips untuk biar kibolnya itu bagus juga sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke perakitan. Kita rakit seperti apa detailnya setelah dirakit. Kita akan coba rakit sekarang. Tapi sebelumnya jangan lupa di follow Instagram Angga 188_Bali. Menerima juga pemesanan layangan kayak kelepuk dan lain sebagainya ya. Kelepuk knockdown terutama bagus. Dan lain-lainnya. Masalah harga bisa di DM langsung. Terus jangan lupa juga follow Instagram, official Instagram Semua Tentang Bali di semuatentangBali.id. Followernya masih sedikit, tolong bantu follow biar banyak. Itu aja, sekarang kita rakit. Terima kasih. Anjay.